Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Waalaikumsalam. Pak. Sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak. Oke, sore ini kita akan coba untuk ngisi materi mata kuliah AJAS Teknik Kimia 2 mengenai pembahasan soal yang kemarin minggu kemarin ya, saya minta sebagai PR dikumpulkan tanggal 24 Oktober 2020. Jadi pembahasan soal ini mengenai neraca energi sistem refrigeran R22 pada mesin kulkas atau refrigeration ya. Mungkin kemarin untuk soalnya seperti statement soal yang kita kirimkan, jadi berapa ukuran kompresor yang diperlukan untuk mengekstrak 1000 kilojoule per menit dari kotak lemari es atau kulkas. Kemudian berapa banyak panas yang dibuang ke dalam ruangan jika diasumsikan refrigeran atau pendingin yang kita pakai adalah Freon R22 ya sebagai fluida kerja. Nah, untuk skemanya seperti ini mungkin saya sedikit bahas mengenai skema dari kulkas atau refrigerator. Ya, kalau kita lihat di sini di nomor aliran 1, ya, aliran 1 yang merupakan saturated liquid, jadi cairan jenuh ya pada tekanan tinggi mengalir melalui katup ekspansi adiabatik. Ya, ini katup ekspansi adiabatik seperti ini. Jadi katup ekspansi itu adalah untuk mengatur jumlah refrigeran atau pendingin yang akan masuk ke dalam evaporator. Nah, ini evaporator ya. Jadi keran ekspansi ini adalah fungsinya untuk mengatur jumlah refrigeran yang akan masuk ke dalam evaporator supaya tekanan di dalam evaporator dan saluran hisap itu akan stabil. Nah, katup ekspansi sebenarnya ini lubang kecil atau nozzle dengan aliran sangat terbatas. Nah, karena tekanan pada cairan jenuh ya berkurang di seluruh katup ekspansi dari 0,8 megapascal menjadi 0,2 megapascal. Nah, sehingga cairan menjadi dua fase di sini, ada liquid dan vapor atau cairan dan uap. Yang kemudian pada saat masuk ke evaporator di sini, pada saat masuk ke evaporator, nah cairannya akan menjadi cairan akan menguap. Kemudian ada induksi dari atau radiasi dari konveksi dari panas yang masuk. Ya, ini isinya adalah cold ya. Jadi panas yang masuk ke evaporator ya. Kemudian dari aliran 2 yang berisi cairan akan diuapkan, kemudian akan menghasilkan saturated vapor. Ya. Nah, ini penguapan di evaporator menyebabkan sangat dingin. Ya. Karena panas penguapan yang dibutuhkan untuk menguapkan cairan harus berasal dari panas sensibel atau suhu fluida. Jadi kenapa evaporator menjadi dingin? Atau mungkin jauh lebih dingin daripada kondensor. Karena pada tekanan yang sangat rendah, di mana fluida harus menguap dan mengambil panas dari sekitarnya, dari lingkungan untuk menghasilkan panas penguapan. Jadi bentuk evaporator
Nah, seperti ini. Yang mungkin bisa dilihat dari bagian dalam kulkas itu berada di bagian atas, di dalam ya, dalam bagian atas. Itu ada kotak kecil, nah itu adalah namanya evaporator. Nah, kemudian panas yang mengalir dari bagian lemari es ke dalam coil ya atau gulungan. Jadi uap yang dihasilkan oleh penguapan kemudian dikompresikan oleh kompresor sini menjadi bertekanan tinggi. Jadi dalam kompresor itu sendiri, nah di sini terlihat kompresor. Jadi fungsi dari kompresor sendiri adalah mengalirkan refrigeran ke seluruh sistem pendingin. Jadi prinsip kerjanya adalah mengisap refrigeran dari evaporator, kemudian mengubah menjadi tekanan tinggi dengan cara mendorong dan menekan refrigeran. Nah, uap memanas secara signifikan saat dikompresi sehingga menjadi cukup hangat. Nah, uap hangat ini kemudian diedarkan melalui pipa ya berfungsi sebagai kondensor. Nah, sini satu kondensor yang terletak biasanya kalau kondensor itu kalau di lemari es itu ada di bagian belakang. Jadi ada bentuk-bentuk spiral, pipa spiral itu namanya kondensor. Nah, panas dari fluida yang hangat kemudian mengalir ke lingkungan yang lebih dingin. Jadi dari kondensor itu akan dialiri panas dari kompresor, kemudian akan disebarkan ke lingkungan. Nah, makanya kenapa untuk penempatan lemari es itu harus ada ruang sekitar 10 cm di bagian belakang. Supaya kenapa? Untuk memudahkan heat transfer dari kondensor panas, uap panas itu ke lingkungan sekitarnya. Nah, panas dari fluida hangat kemudian mengalir ke lingkungan sekitar dari lemari es, yaitu sekitar ruang temperatur kamar. Nah, kemudian menyebabkan cairan mengebun atau mengkondensasi, ya, kembali menjadi cairan. Jadi ada bagian sini, bagian warna merah ini adalah hotnya, kemudian di bagian birunya sini adalah yang bagian cairan yang mengembun atau mendingin. Ya. Nah, kemudian mengalir kembali melalui katup ekspansi. Ya, berlanjut ya sesuai dengan skema dari siklus refrigeran atau kulkas ini. Nah, dalam soal di sini berapa ukuran kompresor yang diperlukan? Jadi artinya berapa kalau kita beli kompresor biasanya ukurannya adalah horsepower. Ya, horsepower atau daya kuda, ya. Jadi berapa ukuran kompresor? Jadi berapa HP di sini yang ditanyakan? Berapa horsepower kompresor yang diperlukan untuk mengekstrak, ya, untuk mengekstrak 1000 kilojoule. Jadi artinya di sini yang panas yang dimasukkan ke dalam evaporator sini adalah 1000, ya. Jadi di sini panas yang diambil ya dari luar ke evaporator, jadi dari lingkungan, dari surrounding ke sistem itu adalah 1000 kilojoule. Maka untuk key-nya di sini adalah positif karena panas yang masuk ke lingkungan ke sistem, ya, ke evaporator. Ya, jadi dipakai untuk menguapkan dari liquid dari aliran 2 menjadi saturated vapor. Ya. Jadi key yang di evaporator di sini adalah 1000 kilojoule per menit. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari
lemari es. Kalau umpamanya kita lihat di bagian dalamnya, ya di sini adalah ada kondensor. Nah, ini kondensor itu di bagian belakang, ya. Kemudian sini adalah filter dryer, sini ada di bagian dalam sini. Ya, kemudian ada pipa kapiler, ya berfungsi sini untuk menurunkan tekanan refrigeran yang akan masuk ke dalam evapораtor. Juga bisa membangkitkan tekanan di dalam kondensor. Ya, dan sini ada refrigeran 22 atau media pendingin yang dipakai untuk mendinginkan atau menukar panas, ya. Nah, refrigeran ini suatu media penukar kalor, ya, menyerap panas dan menguapkan pada temperatur dan tekanan rendah, serta melepaskan panas dengan jalan mengkondensasi atau mengembunkan pada temperatur dan tekanan yang tinggi. Jadi refrigeran sendiri pada sistem refrigeran cycle itu bisa mengalami perubahan fase dari cair menjadi gas atau sebaliknya dari gas menjadi cair di sini. Oke, untuk kasus di atas kita menggunakan grafik di refrigeran 22. Ya. Kita langsung kita bahas, coba masuk persoalannya, ya, masuk ke Excel. Nah, sini sudah saya copy untuk grafik dan skemanya. Nah, kita lihat dari grafik di sini di bagian Y-nya, ya sebelah kanan Y-nya sini adalah tekanan. Ya, ini adalah tekanan. Kemudian saya perkecil dulu. Kemudian di bagian X-nya sini adalah entalpi. Satuannya adalah kilojoule per kilogram. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai grafik mengenai mencari entalpi menggunakan diagram. Nah, di daerah sini ini adalah saturated liquid. Di sini ada saturated, ya. Kemudian di bagian ini adalah saturated liquid, ya. Kemudian di sini ada tekanan kritis, suhu kritis di sini, ya. Kemudian di bagian kubah ke bawahnya adalah saturated vapor. Ini saturated vapor. Ya. Nah, kemudian di sini ada temperatur yang bekerja di sini. Beberapa temperatur. Suhu, kemudian di sini ada entropi. Kalau yang sebelah sini ada entropi, yang S sini adalah entropi ketidakteraturan, kita nggak pakai, ya kan? Ya. Ini adalah tekanan yang sebelah kanan, ya. Kemudian di bawahnya adalah X-nya adalah entalpi, ya. Kemudian untuk temperatur di sini, ini ada temperatur ya. Kalau kita lihat di sini ada nilai sekitar sini ada temperatur yang ini Kelvin, ya. Sini, ya. Kita akan coba untuk bahas di skema refrigerant cycle atau di skema kulkas atau penggunaan refrigeran 22 di dalam kulkas. Oke, untuk di aliran 1. Kita cek untuk di aliran 1. Di aliran 1, ya, di aliran 1 artinya keluaran dari kondensor kemudian masuk ke adiabatis, ya. Kemudian masuk ke ekspansi adiabatis valve sini. Nah, maka kita
energi balance. Ada satu energi balance di sekitar ekspansi atau valve ekspansi. Kita menggunakan persamaan umum. Persamaan umum untuk energi balance. Itu adalah delta dari energi akumulasi atau delta E. Masukkan untuk sini delta E ya, adalah akumulasi dari energi kinetik, kemudian ditambah energi potensial, kemudian ditambah entalpi, delta entalpi, ya, sama dengan I dikurangi W atau kerja. Ya. Setelah itu kita buat asumsi. Kita buat asumsi di sekitaran valve ekspansi. Ya. Yang pertama adalah di valve ekspansi sifatnya adalah adiabatis. Adiabatis. Adiabatis artinya tidak ada panas yang keluar dari sistem, terinsulasi sempurna. Ya, jadi Q-nya itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, untuk energi kinetik. Energi kinetik. Di sini kita lihat jadi persoalan untuk statementnya di sini. Sini copy dulu. Ya, merging bisa kelihatan. Ya, saya kecilkan dulu. Kita lihat di sini, persoalan di sini tidak ada velocity. Jadi yang kedua untuk energi kinetik, saya hapus dulu. Tidak ada velocity dalam sistem. Jadi tidak ada kecepatan dari fluida yang masuk ada kecepatan fluida yang masuk atau keluar dari suatu sistem. Maka di sini untuk energi kinetik itu sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, antara skema dengan persoalan tidak ada perbedaan jarak atau tidak ada perbedaan ketinggian. Tidak ada perbedaan ketinggian antara inlet dan outlet di antara aliran yang keluar masuk dan keluar terhadap datum plane. Maka energi potensial sama dengan 0. Ya.
Kemudian yang keempat, asumsinya adalah keadaan steady state. Jadi sini tidak ada akumulasi. Keadaan steady state. Maka delta E-nya, ya, delta E-nya itu sama dengan 0. Ya. Maka kalau kita simplifikasi di sini, kita simplifikasi atau sederhanakan, simplifikasi kita penyederhanaan, jadi persamaannya, ya, jadi persamaan umum sini kita copy, itu menghasilkan untuk oke, maaf, untuk persamaan energi ini ada masanya, ya, masa yang bekerja. Jadi saya masukkan sini untuk masa, sini masa dikali dengan persoalan energi. Ya. Jadi sini ada masa, ya, kali dengan dari energi. Ya. Karena energi kinetik, potensial, kemudian Q-nya 0, kemudian akumulasinya juga 0, maka kita simplifikasi penyederhanaannya, ya, hanya menghasilkan dari entalpi, ya. Jadi dari entalpi aja nilai yang diukur untuk dalam sistem. Jadi entalpi aja yang kita akan cari di sini. Ya. Jadi delta H entalpi dikali M kali massa. Ya. Maka untuk persamaannya menjadi massa dikali A, ya, 2 dikurang H1. Nah, untuk mencari entalpi H2 dan H1 kita geser di sini. Nah, di sini lihat untuk gambaran di diagramnya. Ya, saya sudah masuk, saya sudah gambar bagian merah di sini. Kita bandingkan dengan skema. Skema di sini untuk skema ini 0,8 megapascal. Nah, sini ada 0,8. Ya. Di sini ada 0,8. Kita tarik ke sini, ke arah sini. Ya. Oke, saya perbesar dulu. Besar saya merahkan. 0,8. Kenapa 0,8 di sini? Dari aliran pertama. Jadi masuk ke diabatic ekspansi valve itu 0,8. Nah, di sini 0,8 di sini adalah aliran yang pertama. Ini adalah H1-nya. Ini adalah H1. Ya. Maka dari 0,8 MPa bikin saturated. Ini adalah kurva saturated yang sebelah sini, saturated liquid.
Jadi saturated liquid line. Dari sini. Dari 0,8 kita tarik dari sini ke bawah supaya mendapatkan entalpinya. Oke, dari sini kita tarik dari sini, ya, kita tarik ke bawah. Dari titik sini dari saturated liquid H1 kita tarik ke bawah, dapatkan entalpinya dalam bentuk unit kilojoule per kilogram. Kita ngukur untuk skala dari 50 sampai 100. Nah, per skala di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi per skala adalah 10. Jadi sini 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, untuk titik panah yang merah di sini itu antara 90 dan 100. Dia mendekati 100 di atas 95. Kalau kita tarik sini tengah-tengah 95. Tengah-tengah sini antara 90 100, di sini adalah 95. Tapi titik panahnya tidak tengah-tengah, mendekati 100. Nah, kita bisa estimasi di sini antara 96 atau 97. Maka kita tulis di sini untuk H1-nya itu adalah 97. Ya. Untuk H1-nya kita tulis di sini adalah 97. Ya, 97 kilojoule per kilogram. Kilojoule per kilogram. Oke, kemudian kita mencari H1 didapat. Sini kita tulis H1. H1 adalah 97 kilojoule per kilogram. Kita cari H2. H2 di sini. Kita lihat di skemanya. H2 adalah aliran dari ekspansi adiabatis palep, ya, dari 0,8 turun ke 0,2. Jadi dari 0, tetap dari liquid, saturated liquid ke bawah. Di sini ada 0,2. Nah, kita tarik, ya. Saya copy, ya. Sini ada 0,2. Kita tarik sama dengan 0,8 nih. Nah, di sini. Ya. Jadi sini 0,2, cycle-nya adalah dari 1 ke 2. Ya, dari 0,8 ke 0,2. Nah, di sini ada liquid dan vapor. Kalau daerah sini adalah liquidnya aja, ya, ini ada campuran sini. Di daerah tengah sini, ya, itu adalah liquid dan vapor. Maka kita tarik sama sesuai dengan pertama, entalpinya itu sama. Ya, jadi H2-nya itu sama dengan H1. Itu adalah 97 kilojoule per kilogram. Ya. Geser sini. Maka persamaannya, ya, untuk M delta H, jadi massa dikali entalpi sama dengan massa dikali H2 dikurangi H1. Ya.
Maka untuk perbedaan dari entalpinya, kita tulis ini adalah untuk entalpi. Jadi M dikali delta entalpi, ya, itu sama dengan 0, ya. Jadi massa dikali 97, ya, kurangi A2, A2 dikurang A1, ya, sama dengan 0. Atau A2 itu sama dengan A1 entalpinya. Jadi ini adalah simplifikasi untuk neraca energi di area ekspansi pulp ekspansi. Nah, kemudian kita masuk ke aliran 2. Masuk ke aliran 2. Aliran 2 sama seperti aliran pertama. Untuk persamaan umumnya, sini kita copy. Persamaan umumnya tetap karena sini energi balance. Di energi balance di sekitar masuk sini energi balance di sekitar evaporator. Jadi energi balance sekitar evaporator. Persamaan energinya tetap, jadi massa dikali keseluruhan energi yang terdiri dari energi kinetik, energi potensial, entalpi, kalor, dan kerja. Nah, kita lihat dari persoalan, berapa ukuran kompresor diperlukan untuk mengekstrak 1000 kJ. Jadi, dari kompresor sini, sebelum masuk kompresor, harus melewati evaporator. Nah, panas yang masuk ke dalam evaporator itu adalah 1000 kJ per kilogram. Kita masukkan sini. Ini ada sama dengan 1000 kJ per menit. 1000 kJ per menit. Saya akan lanjut dulu. Oke, jadi panas yang masuk ke dalam evaporator adalah endotermal. Ya. Endotermal 1000 kJ per menit. Ya. Maka untuk simplifikasi, kita buat, untuk asumsinya dulu. Asumsi dari sistem. Asumsi dari sistem. Jadi key-nya di sini adalah dinyatakan dalam sistem, dinyatakan dalam soal. Key-nya itu adalah 1000 kilojoule per menit.
Kemudian asumsi yang kedua. Asumsi kedua juga tidak ada velocity dalam sistem. Ya. Jadi untuk energi kinetiknya adalah juga nol. Kemudian tidak ada perbedaan ketinggian antara aliran masuk fluida dengan keluarannya. Maka energi potensialnya sini juga nol. Dan keadaan steady state, jadi tidak ada akumulasi. Ya. Untuk delta E-nya sama dengan nol. Maka untuk simplifikasi persoalannya, copy saja dulu. Aplikasi persamaan menjadi untuk energi potensial, energi kinetik 0, kemudian E-nya 0, ya. Nah, Q-nya ada. Q-nya sini ada, kemudian hanya juga akan kita cari dengan menggunakan diagram. Ya. Jadi, untuk di evaporator sini, kita akan cari berdasarkan diagram menggunakan enthalpy pressure R12, R22. Ya. Simplifikasinya menjadi massa ya, kali delta H, saya copy sini, di massa dikali delta H, ya, itu sama dengan ya, massa kali delta H atau massa dikali H2 dikurang jadi bukan H2 lagi di sini. Kalau kita ngelihat dari diagram, ya, itu dari kalau di skema antara 2 dan 3. Antara entalpi 2 dan entalpi 3 di sini. Maka di sini kita bisa melihat karena di sini 0,2 MPa. Nah, di sini H2-nya sudah dapat. Ya, jadi kita copy untuk H2-nya tadi sudah dapat. Itu adalah sama dengan H1. Ini H2. Oke, menggunakan H2 sama dengan H1 di sini H2-nya. Nah, kita mencari H3. Kita mencari H3, kita lihat dari skemanya. Kita belum diketahui. Mencari H3, dilihat dari skema. H3 di sini 0,2 MPa di area saturated vapor. Ya. Di dome-nya atau di diagram sini, ini liquid, saturated liquid. Ya. Di area sini, ini adalah vapornya. Saya gambarkan, saya tegasin dulu dengan menggunakan
Nah, ini adalah area saturated liquid. Ya, saya gambarin di sini. Kurang ke atas. Oops. Dulu bisa lihat gambaran untuk vapornya. Saya lihat dulu. Saya masukkan pensil ya. Nah, ini adalah saturated liquid ya. Kemudian di sini ke arah bawah, ke bawah ini adalah vapornya. Ini adalah saturated vapor. Sesuai kemarin presentasi terakhir yang mengenai pencarian entalpi menggunakan diagram. Ya, kasih warna. Nah, ini warna yang orange di sini. Ya. Kalau di daerah sini adalah liquid, ini adalah vapornya. Maka untuk mencari entalpi H3-nya, ya, dari H3-nya ini kita lihat di skemanya itu 0,2 MPa, ya, 0,2 MPa garis merah di sini 0,2 MPa. Nah, tapi di area saturated vapornya, ya. Jadi kita tarik daerah sini untuk cari H3-nya. Ini 0,2. Nah, ini persinggungan di area zone saturated vapor. Nah, kita tarik ke bawah untuk mencari entalpi untuk H3-nya. Di sini persinggungan sini kita tarik ke bawah. Kita tarik sini ke bawah. Sini. Ya. Kita lihat untuk entalpinya antara 250 dan 300. 250 dan 300. Tiap skala adalah 10. Ya, di sini 250, 260, 270, 280, 90, 300. Di sini adalah antara 70 dan 80. Ya. Estimasi untuk H3-nya itu adalah 275. Kita di sini kali tengah-tengah antara 270 dan 280. Ya. Maka kita cari H3-nya itu adalah 275. Sini 275. Kita tulis untuk H2-nya itu tadi dari diketahui. H2-nya di sini sudah diketahui 97 kilojoule per kilogram untuk entalpinya. Kemudian untuk H3-nya adalah sesuai dengan diagram sini 275. Kita masukkan 275. Maka persamaan yang di atas adalah massa dikali selisih entalpi antara H3
3 dikurangi H2. Jadi H3 dikurangi H2. Ya. Jadi massa dikali H3 dikurangi H2 ya sama dengan 1000. Karena sini adalah Q-nya 1000. Maka kita tulis 1000 kilojoule per menit. Maka kita bisa mendapatkan persamaan di atas ini. Copy sini. Yang kita dapatkan adalah nilai M-nya atau massa. Karena yang tidak diketahui adalah M atau massa. Ya. Untuk entalpi sudah ada, kemudian nilai Q-nya itu sudah ada, ya. Maka massa sama dengan massa sama dengan 1000 ya kilojoule per menit dibagi ya dengan entalpi, selisih entalpi dari 275 dikurangi 97. Satuannya adalah kilojoule per kilogram. Ini dibagi ya. Ini kita bagi sama masukkan ya. Maka didapatkan untuk nilai M-nya nilai M-nya ya itu sama dengan 1000 dibagi dengan 275 dikurangi 97. Dapatnya adalah 5,62. Saya tulis di sini adalah 5,62. 5,62 satuan flow rate adalah kilogram per menit. Oke. Kemudian kita masuk ke aliran 3. Aliran 3 ya, untuk aliran di area kompresor ya. Di area kompresor. Saya tulis di sini untuk di aliran 3. Jadi kita tulis sebelahnya ya. Di aliran 3. Aliran 3. Energi balance di aliran 3 itu adalah kompresor di daerah sekitar kompresor. Nah, sama kita menggunakan asumsi seperti proses sebelum-sebelumnya. Kita bisa mengasumsikan sini ya. Nah, untuk di aliran 3 atau di equipment kompresor sini ya. Untuk asumsinya tidak ada sifat kompresor sini adalah adiabatis. Jadi tidak ada kalor yang keluar atau masuk. Adiabatis
Ini tertulis sini untuk statementnya adalah adiabatic kompresor. Jadi adiabatis untuk Q-nya itu sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian juga seperti asumsi yang lain, tidak ada velocity, kemudian tidak ada perbedaan ketinggian antara inlet dan outlet. Ya, jadi energi kinetik dan potensialnya juga 0. Ya. Terakhir, tidak ada akumulasi, keadaan steady state. Ya, jadi delta E-nya di sini adalah E-nya adalah 0. Nah, di area kompresor atau aliran 3 di sini bersinggungan dengan aliran 4 yang masuk kondensor. Kalau lihat kita gambaran di grafik, ya, dari gambar grafik dari 3 ke 4. Ya, jadi kita mencari entalpi atau panas konten di H4. Masuk ke mencari entalpi, kita simplifikasi persoalannya. Ya, kita simplifikasi persoalannya. Ini maka persoalannya di area kompresor, ya, di area kompresor karena sini Q-nya 0, kemudian kinetik potensial E-nya juga 0, ya, maka persamaannya, simplifikasinya itu adalah M kali delta H atau sama dengan massa dikali entalpi antara, nah di sini antara H4 dan H3. Ya, kita harus mencari untuk entalpi H4, ya. H3 sudah ketemu untuk H3-nya itu adalah 275, kita bisa tulis ini untuk H3-nya sini 275. Ya. Nah, kita cari untuk H4-nya. Kita cari untuk H4. H4, kita lihat di sini persoalannya adalah 0,2 MPa, ya. Tekanan sini 0,2. Saya masuk ke diagram. Dari 0,2 ke 0,8, dari 0,2 ke 0,8. Ya, dari 0,2 ke 0,8. Tapi ada temperatur yang bekerja. Itu 320 Kelvin. Ya. Kita lihat gambar untuk di diagramnya. Dari 0,2 0,8 jadi ke atas. Tapi kita lihat di sini. Di sini ada temperatur 320. Saya kasih simbol atau saya kasih garis. Ya. Garis untuk sini. Nah, di sini ada garis-garis di sekitaran untuk di vapornya, di luar vapornya, ya. Ini ada 320 sini, ini 320. Nah, ini titik pertemuan, ya, antara 0,2 0,8 dengan temperaturnya 320 Kelvin. Di sini adalah titik pertemuan. Di sini ada titik pertemuan. Ya, titik pertemuan sini kita tarik ke bawah untuk mencari entalpi H4-nya. Ya, di sini titik-titik pertemuan sini kita tarik. Titik pertemuan sini kita tarik sini, ya, ke bawah.
bawah. Ya, ini ke bawah, sini. Ya, ke bawah sini. Kita lihat untuk mencari entalpi H4. Setelah kita tarik ke bawah, kita ukur untuk estimasi. Di sini antara 300 dengan 350. Antara 300 dan 350. Per skala adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 310, 320, 330, 340, 350. Jadi titik atau panah merahnya di sini antara 310 dan 320. Ya, antara 310 dan 320 untuk H4-nya. 310, 320. Ini mendekati 320, di atas 315. Kita bisa masukkan estimasi adalah 318 atau 319. Ya, kita masuk H4-nya sini adalah 318 kilojoule per kilogram. Nah, untuk H3-nya sudah diketahui. H3-nya itu adalah sini 275. Kemudian untuk H4-nya itu adalah sesuai dari tarikan skema diagram, adalah 318. Ya. Ini adalah 318 kilojoule per kilogram. Maka persamaan setelah kita masukkan untuk entalpinya ya, akan didapatkan ya. Kita copy. Yang didapatkan sini adalah M dikali H4 dikurangi H3. Ya. Masanya yang sudah diketahui di sini adalah 5,62 atau 5,617. Ya, kita sederhanakan di round up 5,62. Ya. Maka untuk persoalan di atas atau sini formulasinya kita masukkan M-nya adalah masanya adalah 5,62 kilogram per menit. Kita turunkan dulu untuk masanya sudah diketahui, kita copy dari bagian bawah, ini M-nya ya. Oke. Ya. Maka formulasinya menjadi untuk nilai dari formulasi di sini akan kita dapatkan adalah M atau massa dikali entalpi. Ada yang miss. Untuk W-nya itu akan kita cari. Untuk kinetik potensial ya, Q-nya itu adalah 0, maka W-nya sesuai dengan persoalan di atas adalah berapa ukuran kompresor. Maka kita mencari ukuran kompresor. Ukuran kompresornya berapa HP. Ya. Jadi di sini kita tambahkan adalah sama dengan W. Ya. Ini sama dengan, tambahkan sini sama dengan W.
Maka W sama dengan sini, masanya adalah 5,62 sini, 5,62 dikali perbedaan entalpi H4 dikurangi H3. Jadi 5,62 kali 318 kurangi 275. Maka didapatkan 5,62 ya, 5,62 dikali dengan selisih 318 ya, dikurangi dengan 275. Dapat 1.575 ya. Satuannya adalah, kalau di sini untuk 5,62 saya tambahkan sini ya. 5,62 ini kan satuannya kilogram per menit. Kilogram per menit. Kemudian entalpinya adalah kilojoule per kilogram. Maka satuan untuk kerja itu adalah kilojoule ya, kilojoule per menit. Hasilnya adalah 241. Oh, sorry, ini koma ya. 241, ya, 241,573 kilojoule per menit, bukan ribu. Jadi 241, karena ini bahasa Inggris, jadi 241, saya jadi nggak bingung, saya kurangin aja menjadi 2 angka. Jadi 2 angka aja. Ya, jadi 241,57 kilojoule per menit. Nah, untuk mencari ukuran kompresor, ya, kita konversi dari kilojoule ya menjadi horsepower. Kita konversi sini. Konversi kilojoule per menit ya, menjadi horsepower. Kilojoule per menit jadi horsepower. Nah, ini 241,57. Kita cek dengan menggunakan konversi di sini. Untuk satuan dari kilojoule per menit itu adalah kerja ya, atau power. Ya, kita rubah jadinya, kita ganti untuk kilojoule. Nah, di sini adalah joule per menit. Sedangkan joule per menit ke horsepower. Ya, horsepower. Sedangkan di sini adalah kilojoule. Jadi kita kali 1000. Jadi nilainya adalah 241. Ya. Kita copy aja sini. Ya, jadi 241.573 ya, menjadi horsepower. Ini kita bisa copy.
Ya, jadi 241,573 joule per menit ya, menjadi horsepower ya. Kita bisa enter di sini 241 ribu nih 241.573 ya 241.573 ribu jadi 241.573 ribu diubah menjadi horsepower. Di sini adalah dapatkan 5,4 HP atau horsepower. Ya, itu sama dengan saya tulis sini sama dengan 5,4 horsepower. Nah, di sini ini pertanyaan untuk berapa ukuran dari kompresornya. Nah, sudah dapatkan itu adalah 5,4 ya 5,4 horsepower. Nah, sedangkan kita untuk mengukur berapa banyak panas yang dibuang ke dalam ruangan. Di sini adalah di sini dari kondensor ke ruangan sini. Ya, ini keluar dari kondensor ke ruangan sekitar. Sesuai dengan dari skema untuk di sini. Nah, ini akan keluar dari kondensor sini udara yang panas ya kita keluarkan. Nah, berapa panas yang ditanyakan adalah sini berapa banyak panas yang dibuang ke dalam ruangan. Ya. Kalau definisi dari berapa banyak panas yang dikeluarkan, ya, artinya untuk delta Q-nya ya akan kita cari. Nah, Q-nya atau kalornya itu adalah harus negatif. Karena di sini adalah berapa banyak panas yang dibuang ke dalam ruangan sekitar. Ya. Nah, untuk itu kita cari untuk di aliran keempat. Di aliran keempat itu adalah di area kondensor. Dan sini kita lihat sini aliran keempat di area kondensor. Ya, bisa copy untuk persamaannya. Ya. Jadi energi balan di sekitar kondensor. Persamaan umumnya tetap ya, persamaan umum dari energi. Kemudian kita simplifikasi lagi di sini. Ya, kita menggunakan asumsi ya menggunakan asumsinya. Yang pertama adalah Q-nya akan kita cari. Oke, kemudian untuk energi kinetik, energi potensial tidak ada di sini. Jadi kinetik dan potensialnya adalah 0. Kinetik dan potensial 0. Kemudian tidak ada akumulasi. Ya. Jadi delta E-nya adalah juga delta E itu adalah 0. Maka akan didapatkan di simplifikasinya juga untuk sini maka persoalan penyederhanaannya menjadi M dikali delta H ya sama dengan kita lihat untuk nilai Q-nya kita akan
cari di sini, ya, Q-nya akan kita cari. Nah, untuk kerjanya, ya, karena sini adalah uh, kalor yang melepas, ya, tidak ada kerja, jadi bisa ditambahkan sini untuk kerjanya. Jadi hanya kalor yang melepas dari kondensor ke lingkungan, ya. Jadi di daerah kondensor, ya, W-nya itu adalah sama dengan 0, tidak ada kerja dari sistem ke lingkungan, ya. Ini adalah Q-nya yang kita akan cari di sini, nilai Q-nya. Untuk Q-nya itu Q hot, atau di sini adalah panas yang dikeluarkan. Di Q-nya di sini, atau hot di sini, ya. Di untuk Q-nya kita akan cari, kita masukkan untuk variabel yang sudah diketahui, ya. Untuk masanya sudah ada, ya. Untuk massa itu adalah di sini 5,62. Nah, kemudian kita lihat di grafik diagramnya, sini adalah perbedaan entalpi, ya, perbedaan antara entalpi H4 dan H1. Ya. Di sini perbedaan antara entalpi H4 dan H1 di sini. H4 dan H1. Ya. Untuk di daerah kondensor. Jadi H4-nya sudah diketahui. Untuk H4-nya adalah sini, kita tarik yang sudah dapat. Sini adalah H4-nya adalah 318, kita copy. Kemudian untuk H1-nya itu adalah 97. H1-nya adalah 97. Jadi kita, ya. Nah, kita cari untuk nilai Q-nya, ya. Jadi di sini kita lihat gambar untuk di diagramnya, ya. Diagram di sini, ya, antara H4 dan H1. Karena panas yang dilepaskan, jadi Q-nya harus bernilai negatif, ya. Jadi untuk entalpinya di area aliran kondensor, ya, itu kita balik di sini. Jadi H1 dikurangi H4, ya, sama dengan pH-nya atau kalor yang dilepaskan. Ya. Maka didapatkan untuk persamaannya, ini, persamaannya untuk nilai Q-nya itu sama dengan massa 5,62 kilojoule, massanya satuannya kilogram per menit, untuk 5,6 kilogram per menit. Jadi 5,62 kilogram per menit, ya. Kemudian dibagi
dengan perbedaan dari entalpi H1 97 dikurangi 318. Ini adalah pembagian. Maka dapat untuk nilai Q-nya itu adalah 5,62 ya, dibagi dengan 97 dikurangi 318. Ya. Nah, di sini didapatkan ya, itu adalah satuannya adalah entalpi satuannya adalah kilojoule per kilogram. Ya. Jadi untuk QH-nya adalah kilojoule sini ya, per menit. Kilojoule per menit ya. Atau kita bisa sederhanakan itu kita kali 1000 ya. 5,62 dibagi 97 ya. Maaf. Sorry, ada miss. Ini harusnya bukan pembagian, jadi harusnya perkalian. Salah. Ini harusnya ya. Ini bukan pembagian. Jadi perkalian. Jadi 5,62 masanya dikali dengan 97 dikurangi 318. Jadi sama dengan 5,62 dikali 97 dikurangi 318. Dapatlah di sini 12 minus 12 1241. Ini adalah koma ya. Saya kecilkan dulu supaya nggak bingung. Kilojoule per menit. Jadi panas yang dilepaskan dari kondensor adalah 1241,57 kilojoule per menit. Ya, maka kalau kita simpulkan, jadi kesimpulannya sini kita kesimpulan, maka kesimpulannya untuk ukuran dimensi atau ukuran dari horsepower di area dari kompresor itu adalah 5,4. Jadi ukuran kompresor yang diperlukan, ukuran kompresor diperlukan adalah 5,4 power. 5,4 horsepower. Kemudian yang keduanya panas yang dilepas dari kondensor ke ruangan sekitar atau ke lingkungan itu adalah 12 ya, itu adalah 1241 1241
minus 1241,57 ya kilojoule per menit. Kilojoule per menit. Kenapa negatif? Karena panas yang dilepaskan dari sistem dari kondensor ke lapangan, ke lingkungan, ya. Demikian untuk gambaran dari persoalan PR energi balance penggunaan refrigeran R22 pada kulkas atau refrigerator. Ada pertanyaan? Belum, Pak, saya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ya hari ini cukup sekian dulu. Untuk kisi-kisinya nanti saya kasih by way aja ya. Oke, saya ulang lagi kalau nggak ada pertanyaan hari ini cukup sekian dulu. Ya. Iya, Pak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Saudara.